Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saudaraku di channel Wawasan Islam. Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Tuhan semesta alam yang telah memberikan berbagai kenikmatan bagi kita, dan sepatutnya lah kita bersyukur kepadanya. Bersyukur dengan melaksanakan segala yang diperintahkan dan menjauhi dari perbuatan yang dilarangnya. Sahabat Wawasan Islam rahimakumullah, kami akan membahas sekilas tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam mencari Tuhan hingga perintah kurban. Memasuki musim haji dan kurban, umat muslim pasti sering mendengar kisah Nabi Ibrahim yang telah banyak memberikan hikmah dalam hidup kita. Ia merupakan seseorang yang sangat cerdas, kritis, selalu tegar dalam ujian, dan selalu semangat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihi salam yang telah melewati berbagai macam ujian dan tak pernah lelah untuk berdakwah. Maka sangat pantaslah kita sebut sebagai pahlawan, karena tak pernah menyerah untuk menyebarkan agama Islam. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam memiliki banyak pesan nilai moral dan kehidupan. Nabi Ibrahim alaihi salam patut dijadikan panutan dalam kehidupan kita. Agar lebih mendalami pesannya, alangkah baiknya mari kita telusuri roda kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salam. Terdapat 5 rangkaian kehidupan Nabi Ibrahim, yaitu: yang pertama, Nabi Ibrahim di masa kecil. Pada zaman kerajaan yang dipimpin oleh Raja Namrud, ia mengeluarkan peraturan yang sangat meresahkan masyarakatnya. Peraturannya yaitu jika ada ibu yang melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki maka wajib untuk dibunuh. Nabi Ibrahim lahir saat masa pemerintah tersebut agar tidak ketahuan. Maka ibunda Nabi Ibrahim alaihi salam mengasingkannya ke hutan di dalam sebuah goa yang mustahil dapat diketahui oleh orang-orang. Raja Namrud memiliki sifat yang sangat angkuh, tidak ingin dikalah, dan egois. Dengan dibuatnya peraturan tersebut bertujuan agar tidak ada laki-laki yang menggantikan dan mengalahkan dirinya sendiri dalam kekuasaan. Nabi Ibrahim senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga ia menjadi seorang yang tangguh, yang selalu selamat dari berbagai macam bahaya, hingga suatu ketika ia dapat kembali ke masyarakat. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam telah kembali ke masyarakat, ia begitu bingung akan perilaku orang-orang yang menyembah patung berhala. Hampir di sepanjang perjalanannya, berbagai rumah dan bangunan selalu terdapat patung berhala untuk disembah masyarakat. Sampai ia di rumahnya, benda itu masih ditemukan, ternyata ayahnya bekerja sebagai pembuat patung. Nabi Ibrahim merasa jerat dan bingung terhadap perilaku masyarakat yang menyembah berhala. Ia pun bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, dan rasa ingin tahunya sangat besar. Di dalam Tuhan itu, manakah yang disebut Tuhan? Allah memberikan mukjizat kepadanya, yaitu sebuah pemikiran yang cerdas dan kritis. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya sebagai penyampai keberadaannya. Selama ini kelak masyarakat meninggalkan berhala yang tidak penting dan bertakwa kepadanya. Yang kedua, mencari Tuhan. Ia selalu bertanya dan memikirkan isi pemikirannya. Siapa sebenarnya Tuhan? Apakah sebenarnya itu adalah Tuhan? Atau justru Raja Namrud yang berkuasa itu adalah Tuhan? Dan kemudian ia melihat bulan, bintang, dan matahari. Namun apalah daya, ternyata benda tersebut menghilang. Bukan Tuhanku dalam pemikirannya. Proses Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan terdapat dalam ayat suci Al-Quran dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Quran Surat Al-An'am ayat 76. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sejujurnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Quran Surat Al-An'am ayat 77. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku ini yang lebih besar.
Maka tatkala matahari terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku melepaskan diri dari apa yang kamu persekutukan." Quran Surat Al-An'am ayat 78. Setelah itu, Nabi Ibrahim tersadar akan benda-benda berhala bukan Tuhannya sama sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah perintah kepada Nabi Ibrahim untuk mengajak orang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berhala kembali. Ke seluruh isi jagat raya serta hukum yang berlaku di dalamnya kuat, agar bukti keesaan Allah dan kebatilan perbuatan orang-orang musyrikin. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam meyakini bahwa Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menghancurkan berhala Raja Namrud dan menjebak di depan pengikutnya. Dengan kecerdikannya, untuk menunjukkan bahwa berhala bukan Tuhan, ia menjalankan taktik untuk menyadarkan Raja Namrud dan pengikutnya. Nabi Ibrahim menjalankan aksinya saat Raja Namrud berpergian keluar kota dengan sebagian besar pengikutnya. Ia menghancurkan semua berhala di wilayah Namrud kecuali berhala yang paling besar. Saat Raja Namrud tiba di wilayahnya bersama sebagian besar pengikutnya, ia sungguh terkejut dan marah besar. Lalu ia mencari siapakah dalang dari kerusakan berhala-berhalanya, namun salah satu pengikutnya yang tidak mengikuti perjalanan keluar kota melihat aksi Nabi Ibrahim. Sehingga ia memberitahu kepada Raja Namrud bahwa Nabi Ibrahim pelaku kerusakan berhala tersebut. Tak segan-segan dengan rasa marahnya, ia meminta Nabi Ibrahim untuk menghadapnya. Pada saat Nabi Ibrahim menghadap ke Raja Namrud, terjadilah percakapan, sehingga membuat pengikut Raja Namrud menjadi sadar dan berpikir jernih. Percakapannya adalah sebagai berikut. Raja Namrud bertanya, "Wahai Ibrahim, bukankah kamu yang telah menghancurkan berhala-berhala ini?" Nabi Ibrahim menjawab, "Bukan." Raja Namrud bertanya lagi, "Lalu siapa lagi? Kalau bukan kamu, bukankah kamu berada di sini saat kami pergi, dan seharusnya kamu membenci berhala-berhala ini?" Nabi Ibrahim menjawab, "Ya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu. Menurutku, berhala besar itulah yang menghancurkannya. Bukankah kampaknya masih ada untuk diingat?" Kemudian Raja Namrud berkata, "Mana mungkin patung berhala dapat melakukan hal itu?" Mendengar hal itu dengan tegas, Nabi Ibrahim berkata, "Kalau begitu, kenapa kamu menyembah berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa?" Begitu pintar dan cerdiknya Nabi Ibrahim menjawab segala pertanyaan dari Raja Namrud, sambil menunjukkannya kepada sebagian besar pengikutnya. Mereka akhirnya sadar bahwa Tuhan yang selama ini disembah mereka tidak dapat bergerak, melihat, hanya diam semata. Raja Namrud semakin murka dan tidak menerima atas kejadian tersebut. Yang keempat, Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar hidup-hidup. Karena begitu kesal dan dendamnya Raja Namrud kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, ia memerintahkan tentaranya untuk menghukum mati Nabi Ibrahim. Api berkorbar sangat besar dan panas dengan kayu sebagai bahan bakarnya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menunjukkan kuasanya. Ia belum menghendaki Nabi Ibrahim kalah dan mati dari musyriknya Raja Namrud. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam menghancurkan semua patung-patung di kuil kaumnya kecuali patung terbesar, sebagai bukti bahwa patung-patung itu tidak berdaya, kaumnya marah besar dan memutuskan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihi salam hidup-hidup di dalam api yang besar. Raja Namrud dan para pengikutnya tertawa saat melihat aksi pembakaran tersebut dan merasa sangat lega dan puas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan beliau dengan menjadikan api itu dingin dan damai bagi beliau. Namun, begitu mengejutkannya mereka, seketika kobaran api yang besar itu padam. Saat itulah Nabi Ibrahim alaihi salam keluar dari puing-puing pembakaran dan selamat tanpa ada luka sedikit pun. Semenjak itu, pengikut Raja Namrud berbondong-bondong menjadi umat Nabi Ibrahim alaihi salam untuk mentaati dan berjalan lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Nabi Ibrahim alaihi salam menyembelih anaknya. Semasa hidupnya Nabi Ibrahim dikarunia anak-anak yang sangat soleh dan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk menjadi nabi. Suatu ketika Nabi Ibrahim mendapatkan suatu mimpi, dan ia berkata kepada putranya yaitu Ismail, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Perlu dipahami bahwa mimpi para nabi itu wahyu yang harus dipenuhi. Dalam hadis mauquf hanya sampai pada kata sahabat Ibnu Abbas. Artinya, penglihatan para nabi dalam mimpi itu wahyu. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak 2/431. Hadits ini, kalau dikatakan marfu sabda Nabi itu dhaif, yang benar hanyalah kata sahabat atau hadits mauquf. Lihat tahqiq tafsir Ibnu Katsir 6/386 oleh Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini hafizahullah. Nabi Ismail alaihi salam pun bersabar dan mengharapkan ridho pahala dengan menjalankan perintah Allah sebagai wujud berbakti kepada kedua orang tuanya. Kesabaran tersebut dikaitkan dengan kehendak Allah, karena memang tanpa kehendak Allah, kesabaran tersebut tidak akan dapat tercapai. Nabi Ibrahim meyakini bahwa hal tersebut merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wujud cintanya kepadanya. Allah menguji Nabi Ibrahim lewat anak yang benar-benar ia cintai, diperintahkan untuk disembelih. Ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih sambil memandang wajah Nabi Ismail, Allah menunjukkan kembali kuasanya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan puteranya dengan domba besar sebagai tebusan. Maka Nabi Ibrahim tidak menyembelih puteranya, melainkan menyembelih seekor domba. Itulah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang beriman, yang selalu mengedepankan ridho Allah ketimbang syahwat semata. Ujian Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam wafat pada usia 175 tahun di negeri Palestina. Beliau dimakamkan di samping istrinya Sarah di Gua Makpela di Hebron. Beliau meninggalkan keturunan yang mulia dari anak-anaknya Ismail dan Ishak, yang menjadi nenek moyang para nabi dan rasul setelahnya. Di antara keturunan beliau adalah Nabi Musa alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah teladan bagi umat Islam dalam hal keimanan, ketaatan, kesabaran, pengorbanan, dan keikhlasan dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga disebut sebagai Al-Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kedekatan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan jadikanlah imam juga dari keturunanku." Allah berfirman, "Perjanjianku tidak akan sampai kepada orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Baqarah ayat 124. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kesayangannya. Quran Surat An-Nisa ayat 125. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, "Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain dari Allah. Kami ingkari kamu, dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian sampai selama-lamanya kamu beriman kepada Allah saja." Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Begitu banyak hikmah yang kita dapatkan dari 5 kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagai manusia, kita harus menjadikan Nabi Ibrahim sebagai panutan dalam kehidupan kita. Hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik yaitu: pertama, husnuzon, selalu yakin dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Ia telah merencanakan yang terbaik bagi umatnya. Kedua, ihsan, selalu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kenal lelah. Ketiga, sabar,
Selalu bersabar atas segala ujian, dan yakinlah bahwa ujian merupakan wujud cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Allah tidak pernah menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Keempat, tawakal. Senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sudah berusaha melakukan setiap urusan atau ujian. Yang kelima, ikhtiar. Selalu berusaha dan tidak pernah menyerah dalam situasi buruk atau sulit. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahami kisahnya dan melakukan husnuzon, ihsan, sabar, tawakal, dan ikhtiar. Mari jadikan bulan Dzulhijjah dan Idul Adha sebagai pijakan untuk menjadi muslim yang lebih baik dan pantang menyerah. Semoga kita semua senantiasa diriasi oleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.